Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Mujiat selaku Bupati Kabupaten Barito Kuala dan Ibu juga berhadir pada saat ini. Terima kasih atas kehadiran Pak Bupati dan Ibu. Melalui program Semesta Cegah Stunting yang menggelontorkan cukup 2 telur kepada anak-anak yang terindikasi stunting. Bapak Ibu yang saya hormati, stunting di Provinsi Kalimantan Selatan kita mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni 5,4% pada tahun 2022 ini. Jadi 3 provinsi yang tingkat penurunannya cukup besar setelah Sumatera Selatan, kita dan Kalimantan Utara. Nah, jadi cukup besar penurunannya 5,4. Namun dalam hal ini 5,4 ini saya bilang ke kawan-kawan di provinsi, ini sebenarnya hanya memenuhi target karena 30% angka anak stunting pada tahun 2021, 30%, sementara kita ditarget 14%, jadi penurunannya harus 16% selama 3 tahun. Sehingga kalau kita rata-ratakan harus menurunkan 5,33%. Jadi tercapai 5,4, nah kita hanya memenuhi dari target. Nah kita tentunya di tahun 2023 ini tidak boleh berpangku tangan. Apalagi di daerah-daerah yang angka stuntingnya di mana-mana orang menurunkan, ini stunting naik. Nah, saya mohon maaf, Barito Kuala termasuk yang angka stuntingnya naik. Sehingga angka stunting di Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini tertinggi di Kabupaten Barito Kuala. Nah, hendaknya kami sepakat kemarin pada rapat koordinasi dengan para petinggi di provinsi, nah nanti akan turun ke daerah-daerah yang stuntingnya masih tinggi, terutama ke Barito Kuala. Kita gempur stunting nantinya. Nah, kemudian juga yang paling tinggi kenaikannya 9%, itu di Kota Baru. Nah, Kota Baru. Sebenarnya Kota Baru ini dulu paling rendah. Namun karena keseriusan, saya bicara kemarin pada saat TMMD di Kota Baru, hari kemarin. Saya di Kota Baru, TMMD, saya bicara dengan Pak Wakil Bupati, nah, Pak Arul. Saya bilang kenapa di Kota Baru jadi naik. Nah beliau ngomong tidak ada keseriusan dari pihak pemerintah daerah. Nah, kami saja Pak dengan uang pribadi kadang-kadang. Nah, ini membantu anak-anak yang terindikasi stunting. Nah, pada saat audit kasus stunting di Kota Baru, saya sampaikan bahwasanya di mana-mana anak-anak yang terindikasi stunting ini dibagi habis oleh siapa? Pertama dulu oleh pemerintah daerah. Nah, sampai ke eselon 3-nya. Tanggung jawab renteng. Nah, dengan juga
perusahaan yang ada di daerah masing-masing. Untuk menangani stunting di daerahnya. Kalau misalnya menjadi tanggung jawab dari masing-masing komponen, saya yakin stunting akan turun. Nah, kuncinya di situ. Stunting ditentukan oleh faktor-faktor sensitif atau tidak langsung. Antara lain untuk konsumsi air bersih, kemudian sanitasi yang baik, kemudian juga lingkungan tempat tinggal yang sehat. Nah, 70% ditentukan oleh faktor itu. Dan faktor intermediate. Intermediate ini seperti 4 terlalu muda menikah dan punya anak. Nah, terlalu tua juga 35 tahun ke atas punya anak, terlalu dekat baru melahirkan tahun ini, tahun depan hamil lagi. Nah, ini terlalu dekat. Akhirnya apa? Dia rebutan. Saat anak usia 21 tahun dia baru siap untuk dibuahi. Nah, jadi pada saat usia misalnya 15 tahun menikah, punya anak, biasanya itu rahim seorang wanita itu ukuran lubang panggul 10 cm. Sementara kepala bayi 9,8 cm. Jadi Tuhan itu menciptakan kepala bayi pas dengan jalan keluarnya. Namun apabila itu ke dalam keadaan sempurna, saat usia anak 21 tahun. Apabila di bawah itu belum sempurna, akhirnya bisa terjadi antara yang keluar dan lubang enggak klop. Nah, mungkin demikian yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Bapak.